Salam bagi kita semua. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita berdoa sejenak. Kita bernyanyi. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih. Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malaikat tata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami, menghadapi berbagai cobaan dan godaan dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikut Engkau karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi.
setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat, setialah. Sokongannya tentu di jalan yang berat, kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Setialah, percaya penebus, percaya janjinya. Setialah, berjuanglah terus di fajar mereka, diputuskannya rantai setan, kau bebas dari kesempitan. Setialah. Sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-24. Seperti biasa kita bergantian membacanya. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. janganlah padamkan roh, Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Sampai demikian pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya.
salibmu dengan iman teguh. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Marilah kita mengingat segala dosa dan perbuatan kita dan mengakuinya di hadapan Allah Bapa. Kita berdoa memohon pengampunan dosa. Bapa kami yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, demi kasih anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai-Ku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Persilahkan duduk kembali. Kita mendengar lagu pujian dari KOR Tim Doa.
Kita bernyanyi. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Sebagai pengganti hukum Taurat, petunjuk hidup baru tertulis dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Bapa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-Lah yang menjadi santapan yang bakar. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Mereka dikenalnya yang harapnya teguh, mengaku Yesus saja Tuhannya yang kudus. Mereka disinari sabdanya yang benar, dan tumbuh tiap hari menghijau dan segar, dan tumbuh tiap hari menghijau dan segar.
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai tambahan berita jemaat bagi kita, nanti setelah ibadah siang, kita akan mengadakan sidang umum jemaat. Dan bagi warga jemaat yang telah naik CD untuk dapat mengikutinya. Demikian tambahan berita jemaat. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama alam memuji bersaksi tentang setiamu tak bercelah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di dalam ibadah pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom bagi kita semua. Selamat bertemu di dalam ibadah minggu yang indah ini. Saya yang berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara adalah Pendeta Tuljun Lumban Tobing dari Huria Kristen Indonesia. Nama Tuljun satu-satunya nama di dunia, karena diambil dari tanggal lahir Tulujuni. Pendeta Tuljun Lumban Tobing. Maka siapa yang memanggil nama saya pasti tahu tanggal lahir saya. Mudah-mudahan tidak ada mencaplok nama itu supaya hanya saya yang bernama Tuljun di dunia ini. Walaupun banyak yang lahir tanggal 3 Juni. Pengenalan adalah hal yang sangat penting. Jika tidak kenal katanya tidak disayang. Tetapi tidak otomatis orang yang dikenal disayangi. Itulah perkenalan singkat saya di dalam ibadah ini. Dan pada dasarnya manusia sungguh-sungguh sangat mudah mengenal orang lain di luar dirinya, tetapi sangat sulit mengenal dirinya di dalam kehidupannya sehari-hari. Daud sebagai penulis Mazmur ini adalah seorang pemimpin bangsa Israel ketika ditetapkan oleh Tuhan untuk mengayomi kehidupan bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan pertama-tama sebenarnya dia berusaha mengenal dirinya dan mengenal Tuhan Allahnya yang memanggil dia. Maka pengenalan akan diri sendiri sangat penting dan tidak perlu mengenal diri orang lain. Karena peluang untuk membenci semakin banyak, semakin ada jika kita semakin mampu mengenal orang lain, bahkan semakin lupa mengenal diri sendiri. Saudaraku yang kekasih, dikatakan di dalam
Mazmur ini, kasih setia Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Bagaimana Daud mengenal kasih setia Tuhan yang tetap sampai selama-lamanya dalam perjalanan hidupnya. Dia memperhadapkan hidupnya di hadapan Tuhan dan mengenal apa yang terjadi di hadapannya, di alam dunia yang dia hidupi. Sehingga dia berkata dan mampu menuliskan, adapun manusia hari-hari seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi. Rupanya dia memahami bahwa kehidupan manusia di dunia ini benar-benar akan berlalu, sama seperti rumput dan bunga-bunga yang indah, dan jika angin datang dia akan dilenyapkan dan tidak ada lagi kelihatan bekas-bekasnya. Saudaraku yang kekasih, pemahaman Daud akan kehidupan yang sementara ini adalah penuh dengan kepanaan, hidup yang penuh dengan penderitaan, dan pada dasarnya manusia di dunia ini dalam mengalami hidupnya hanya sementara ketika dia menunjukkan sesuatu identitas yang hebat baru dihargai oleh orang, seperti bunga yang indah dan dicintai oleh orang. Tetapi setelah angin datang menghembuskan kuasanya menghancurkan rumput dan bunga itu, tidak akan berbekas dan manusia pada dasarnya melupakan. Siapakah yang abadi di dunia ini? Yang dikatakan pemazmur, tidak ada, karena semuanya akan berlalu. Seindah apapun bunga yang dinikmati oleh manusia, dia hanya sementara dan akan terlupakan. Oleh sebab itu boleh dikatakan gambaran manusia di dunia ini, apapun jabatannya, bagaimanapun kekayaannya, apapun kemuliaan yang dimilikinya, hanyalah sementara. Dan pada dasarnya tidak ada manusia yang mengingat setelah dia berlalu. Maka sadarlah manusia di dunia ini mengenal dirinya yang terbatas. Dan oleh sebab itu, manusia diingatkan di balik daripada apa yang dikatakan oleh Mazmur Daud ini untuk mengingatkan kita, supaya jangan ada manusia mempertahankan segala sesuatu apa yang ada di dunia ini. Molo bahasa Batak didok hamuliaon, hasangapon, hamoraon, hagabiun, itulah yang dicari orang Batak. Dan pada dasarnya dia cemburu kepada orang-orang yang mempunyai segala sesuatu. Kebetulan tidak banyak ibu-ibu pagi ini. Ibu-ibu sering melihat bahwa ibu yang lain yang paling hebat ya, yang paling kaya, yang paling mulia, yang paling berkuasa. Karena ibu-ibu tidak pernah menghitung kekayaan yang Tuhan berikan baginya, tetapi berusaha menghitung kekayaan orang lain. Ubaga go inaktanisianu siak kamu inang, baru muncul kecemburuan. Si roa-roaon tidak jadi, tapi gijang rohana tapi sumalim. Karena berusaha ibu-ibu mengenal hati orang lain. Kalau bapak-bapak tidak, karena saya bapak-bapak, jadi saya bela dulu bapak-bapak. Bagaimana anak-anak mahasiswa di dalam perjalanan kehidupannya?
Dia menunjukkan sesuatu identitas power dalam hidup masa sekarang. Paling terhebat, paling cantik, paling mampu. Maka jika orang mengatasi apa yang dia miliki, muncul kecemburuan. Dan jika boleh, jika seseorang yang dianggap pesaingnya itu agak sedikit down, baru dia mengatakan, untunglah sudah diterimanya apa yang telah dia perbuat. Bersyukur senantiasa orang-orang sekarang ketika sahabatnya yang menjadi saingan dalam hidupnya itu runtuh atau tidak berharga lagi. Maka seolah-olah ada kesempatan dia paling hebat. Bagaimana anak-anak kami perempuan bersaing merebut seorang laki-laki yang ganteng? Dan jika berbicara yang kamu harapkan itu kepada orang lain, muncul kecemburuan. Dan segala sesuatu dicari untuk menghentikannya dan bahkan supaya dia seperti bunga dan rumput hilang lenyap. Silakan renungkan itu dalam perjalanan hidupmu. Karena apa? Manusia pada dasarnya yang terbatas itu penuh dengan dosa dan kejahatan. Dan tidak pernah memiliki kasih yang berkorban justru menyelamatkan orang lain. Jangan lakukan kejahatan melawan kejahatan, kata Paulus ke jemaat Tesalonika. Apa yang kita baca tadi di dalam epistel kita. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kembali kepada pengantar yang saya katakan, pengenalan kita akan diri kita sendiri sangat sulit, tapi mengenal orang lain sungguh kita berusaha. Sehingga semakin dikenal orang lain, semakin ada peluang untuk membenci dan bukan mengasihi. Itulah manusia di dunia ini. Maka manusia di dunia ini sama seperti rumput dan bunga-bunga yang berkembang. Dan terbatas. Hanya berapa tahun umur kita di dunia ini. Kata Alkitab 70 tahun. Udah hebat itu. Tapi di bawah 70 tahun banyak manusia yang meninggalkan dunia ini. Dan tidak ada bekasnya. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, sadarlah. Jangan pergunakan segala sesuatu potensimu yang ada bagimu untuk mempertahankan kehidupan. Tetapi pemazmur berkata dan mengingatkan kita, kasih setia Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Pertanyaan, bagi siapakah kasih setia Tuhan yang tetap sampai selama-lamanya itu? Bukan bagi kita semua, bukan. Bukan bagi orang-orang yang terus-menerus seolah-olah rajin ke gereja, tetapi pada dasarnya tidak menghidupi firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen zaman sekarang adalah pengamat. Saya adalah pendeta HKI yang sudah pensiun 3 tahun. Dan tidak lagi memegang struktur dalam pelayanan, tetapi fungsi saya untuk memberitakan firman Tuhan masih diterima oleh jemaat-jemaat, dan itu menjadi syukur yang sangat besar. Jika saya berkhotbah dari mimbar ini, saya bisa mengamati semua, dan saya melihat semua orang yang datang ke gereja. Jemaat saya kadang-kadang bosan mendengar khotbah, karena dia adalah hanya pengamat. Hanya pengamat. Bukan untuk bersyukur kepada Tuhan datang ke gereja. Buktinya hanya sebagai pengamat, dia langsung gini dari sana. Gak ada yang melihat, dia sendiri. Saya yang melihat dari depan karena saya menyampaikan khotbah. Rupanya terlalu lama khotbah itu. Jadi dia lihat jamnya gini. Baru ada yang keluar masuk. Zaman sekarang ada main handphone. Karena tidak bawa Alkitab lagi. Karena di situ ada Alkitab dan ada berita-berita lain. Maka ketika dia bosan mendengar firman Tuhan, dia bisa membuka apa yang dia inginkan.
Dan mungkin perjanjiannya kepada sahabatnya keluar gereja. Ya tunggulah ya, masih panjang khotbah pendeta. Ada gitu. Sabarlah. Nanti keluar gereja saya cepat bertemu dengan saudara di sana. Komunikasi terus menerus ada. Walaupun seolah-olah mendengar firman Tuhan. Kata Daud dalam Mazmur ini, bagi siapakah orang-orang yang kasih setia Tuhan dikenal atau menjadi hidup dalam kehidupannya? Bagi orang-orang yang pertama takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah setia mendengar firman Tuhan dan tunduk kepada perintah Tuhan. Melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan perintahkan. Anak-anak kami, hormatilah ayah dan ibumu agar umurmu panjang. Bagaimana? Bapak dan mama kita kejam ya, ketinggalan zaman. Jadi tidak mengikuti zaman, maka kita tidak tunduk kepada perintahnya. Maka kita tidak menghormatinya, bukan? Ada yang menghormati hanya mamanya dan membenci papanya. Karena papanya selalu otoriter untuk senantiasa melakukan kehendaknya. Karena tidak ada kasih setianya untuk menyelamatkan anak-anak. Memang ada ibu-ibu yang salah mengajar kepada anak-anak. Jika anaknya ada sedikit down, semester pertama dia nilainya tinggi, semester kedua drop. Gara-gara engkau itu, kata si papa kan, terlalu kau manjakan. Baru si ibu menjawab, oh do mabaini, ayo juga dua tong. Apalagi laki-laki ya. Anak laki-laki ada kenakalannya 10, nilai 10. Tapi kenakalan si suami atau bapaknya itu 30. Jadi 3 kali lipat dari 10. Molo bahasa Batak idok, songob bapak nado juketien. Penilaian ibu-ibu itu loh. Karena jukatnya bapaknya itu dulu, maka sauk sama dia kan. Dilupakan itu. Itu selalu ada dalam penilaian manusia di dunia ini. Orang-orang yang takut akan Tuhan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka boleh kita katakan sekarang perkembangan kehidupan manusia. Adakah pembinaan kehidupan rohani di tengah-tengah keluarga? Bagaimana bapak dan ibu membimbing anak-anak ke jalan yang Tuhan kehendaki? Atau sebaliknya pembiaran apa yang dikehendaki oleh anak-anak biarlah dilakukan. Tidak peduli bapak dan ibu tentang itu. Mari kita lihat perkembangan zaman kita sekarang. Tidak boleh kita tutup mata. Banyak manusia sekarang tidak takut lagi kepada Tuhan. Sudah melakukan perbuatan-perbuatan jahat di balik kehidupannya yang Tuhan berkati. Jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Malam minggu bagi pemuda-pemudi terima kasihlah karena sekarang kan hari minggu semua mahasiswa banyak yang di gereja Pamin ini menjadi satu contoh. Kalau dikatakan gereja GKPI Pamin adalah gereja contoh di dunia ini. Karena setiap pagi mahasiswa itu gereja. Lihat di gereja-gereja lain. Tidak ada pemuda-pemudi. Ada sih tapi persentasinya hanya 10%. Di GKPI Pamin begitu indahnya karena pemuda-pemudi sudah masuk atau masih masuk gereja. Pertanyaannya, berbedakah hari-hari hidupmu Senin sampai Sabtu? Bagi pemuda-pemudi kan hari Sabtu itu malam yang panjang. Karena hari Minggu libur. Maka hari Minggu dimanfaatkan untuk melakukan segala sesuatu apa yang dinikmati oleh dunia ini. Baru setelah hari Minggu malam mau masuk Senin pagi, seolah-olah mau masuk penjara dan terbeban. Apa boleh buat? Dilupakan segala sesuatu minggu yang lalu dan akan terbeban nanti masuk pada hari Senin.
Jadi seolah-olah mau masuk penjara lagi. Bagi orang-orang yang bebas, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita untuk takut kepada Tuhan. Itulah yang mengenal kasih setia Tuhan. Berkat Tuhan yang berkelimpahan ada bagi kita. Ada bagi saudara-saudara berkat Tuhan yang berkelimpahan. Entah dari mana saudara berangkat ke Medan ini. Dan dimanapun kuliah, ingat, perjuangan papa dan mamamu begitu hebat untuk menjamin kehidupanmu masa yang akan datang. Engkau didoakan setiap saat tanpa batas waktu. Oleh sebab itu, pergunakan itu menjadi berkat yang berkelimpahan bagimu. Jangan hambur-hamburkan waktumu dan uangmu. Mahasiswa sudah merokok. Berapa pengeluaran tiap hari untuk alat kecil ini? Sudah mencari uang untuk menanggulangi semua itu atau uang kiriman dari orang tua? Uang kuliah, uang makan, kos, dan segala sesuatu. Berkat Tuhan berkelimpahan bagimu. Itu ingat, kasih setia Tuhan ada bagimu. Pergunakan itu dan pertanggungjawabkan kepada Tuhanmu. Karena engkau takut akan Tuhan. Jadi jangan takut kepada papa dan mama ya. Anak-anak kami yang mahasiswa, berjuanglah untuk mencapai cita-cita yang hebat itu. Untuk masa depan yang indah. Karena kasih setia Tuhan nyata bagimu. Oleh sebab itu dikatakan oleh Daud, siapa yang memiliki kasih setia Tuhan itu? Bagi orang-orang yang memegang perjanjiannya. Apa perjanjian Tuhan? Aku telah memberikan keselamatan yang sempurna bagimu oleh karena kasih yang begitu besar. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yohanes 3:16 semua kita tahu itu. Bukan karena manusia itu diharapkan Tuhan memuliakan dia, tetapi justru jatuh ke dalam dosa dan maut. Maka Tuhan mengasihi, mengembalikan kepada hidup yang sempurna. Untuk itu siapa yang memegang perjanjian Tuhan? Adalah orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini membaharui kehidupan kita semua. Supaya kasih setia Tuhan itu kita katakan dalam hidup tetap sampai selama-lamanya. Yang kedua, berkat kasih setia Tuhan yang selama-lamanya bukan materi yang dimiliki oleh setiap orang. Bukan apa yang dimiliki oleh setiap orang. Kebahagiaan, sukacita, kenikmatan, keindahan, kecantikan bagi perempuan, kegantengan bagi laki-laki. Bukan itu. Tetapi berkat Tuhan adalah hidup yang senantiasa hari demi hari diberikan Tuhan bagimu. Maka nikmati itu. Maka boleh dikatakan setiap orang harus mengaku seperti pemazmur, berkat Tuhan bagiku ada. Jika Anda tidak mau menerima berkat Tuhan dan mengakui berkat Tuhan besar bagimu, silakan pergumulkan dalam setiap saat. Tetapi aku, kata Daud, aku menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan karena kasih setianya ada bagiku. Dengan prinsip, aku melakukan segala sesuatu kehendak Tuhan. Aku takut akan Tuhan. Aku akan setia kepada perintahnya di dalam seluruh aspek kehidupanku. Nikmatilah kasih setia Tuhan dalam kehidupanmu. Nyatakan itu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Bahwa engkau menjadi berkat bagi setiap orang. Amin. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah memberi kehidupan baru bagi kami. Pengenalan akan diri kami dan pengenalan kami akan Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Begitu besar kasih setiamu bagi kami. Dan kami senantiasa untuk memohon pembaharuan itu melalui kuasa Roh Kudus. Agar kami benar-benar mengenal kasih setiamu dalam seluruh aspek hidup kami.
sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, takut akan Engkau, dan senantiasa setia terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya kami mempunyai suatu pengharapan yang benar dan yang suci dan kudus di hadapan-Mu, bahwa kasih setia-Mu itu boleh kami nikmati dalam seluruh aspek kehidupan kami, karena hari-hari hidup kami terbatas, namun Engkau memberi kehidupan yang kekal di balik kehidupan dunia ini, yaitu keselamatan yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Terimalah doa ucapan syukur kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Untuk menghantar kita memberi korban persembahan, mari kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 10 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih setia-Mu, keadilan-Mu, dan damai sejahtera serta sukacita di dalam seluruh kehidupan kami. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembali dan pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.